Kalau yang aman mah ya Kalimantan lah ya. Kan Belum itu tentu. nggak masuk. Tapi kan nggak masuk, Ki. Ya belum tentu. Jadi gini, Megatrust ini, bencana yang potensial ditimbulkannya itu sangat luas sekali memang sangat luas sekali. Bisa jadi ini Membuat peradaban baru gitu. menghancurkan peradaban sebelumnya, kemudian memunculkan Peradaban baru. Aduh, amit-amit sih, jangan sampai sih, Ki. Ada nama kerajaan besar yang disebut namanya Pajajaran. Ya. Mana buktinya? Ya, kalau kalian Megatrust kelar, kalian kelar ya. Ya udah siapin mati aja. Siapin. Kisah dunia lain. Selamat datang kembali kawan-kawan dari dunia lain. Kiatmo udah lihat video yang lagi viral nggak, yang lucu gak? Rocky Gerung. Bukan. Oh, bukan. Kok tiba-tiba Rocky Gerung? Aduh, ngeri banget ini. Iya. Jadi menurut saya Iya. Enggak, bukan Ki. Bukan yang itu. Bukan. Terus. Ada video anak kecil. Lucu banget sih. Sebenarnya ada lucunya, tapi juga di sisi lain juga ya, kalau aku jadi anak kecil itu mungkin berpikiran itu, tapi lucu gitu loh. Anak kecil tuh ada video yang lagi viral. Anak kecil tuh nangis ngerengek ke orang tuanya gara-gara ini takut sama Megatrust, Ki. Astaga. Terus dia minta pindah. minta pindah. Kok anak kecil loh bisa berpikiran kayak gitu loh, Ki. Iya. Lucu banget. Iya, itu berarti gara-gara saking takutnya kali ya. Ya serem sih, Megatrust memang yang namanya ada meganya tuh emang serem gitu loh. Megawati semesannya kenceng ya kan? Iya, serem buat lawannya. Megatron tuh kan. Serem. Arahnya ke situ lagi. Nggak, bagus. Enggak, tapi bener serius, Megatrust tuh apa ya? Jadi bisa jadi ancaman juga sebenarnya, Ki. Betul. Untuk terutama kita yang tinggal di Pulau Jawa ya, Ki ya. Iya. Jawa dan sekitarnya lah, Sumatera juga. Kalau yang aman mah ya Kalimantan lah ya. Kan Belum itu tentu. nggak masuk. Tapi kan nggak masuk, Ki. Ya belum tentu. Daerah-daerah yang potensi terkena impact dari Megatrust ini. Iya, betul. Itu kan kemarin banyak ya yang komen di konten kita. Oh, ya berarti bener dong pindah ke IKN. Ya aman kalian dari bencana alam. Dari bencana lainnya aman nggak? Belum tentu. Iya, belum iya. tentu. Di era kemerdekaan Indonesia nih, di era-era modern kemerdekaan Indonesia nih, itu perang yang paling sering terjadi nih, itu adanya di Kalimantan loh. Perang ya era modern sekarang apa, misalkan perang apa? Sampit, Madura sama Kalimantan, Oh, iya. Madura sama Melayu, sama Kalimantan. Itu kan gesekannya Iya, lebih iya. ini. Dulu perang Banjar malah ya. Iya. Lama banget tuh. Lama banget. Ya itulah. Nanti itu ada kelebihan dan kekurangannya sendiri. Betul. Tapi apakah Megatrust akan terjadi? Pasti terjadi. Pasti terjadi. Pasti terjadi. Tapi kita nggak tahu kapan tepatnya, exact kapan terjadinya tuh nggak tahu. Ya itu pertanyaannya netizen. Masa sih beneran? Kalau iya beneran kapan? Jangan mendahului Tuhan, bla 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 segala macam. Woi, ini nggak mendahului Tuhan, ini ilmiah, ini ilmu geologi. Jadi gini. Megatrust ini bencana yang potensial ditimbulkannya itu sangat luas sekali memang sangat luas sekali. Kita perlu tahu ya, kalau kalian tanya ya dari mana dapatnya segala macam. Pertama, BMKG udah ngumumin bla 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 segala macam. Terus kalau kalian mau baca, ada namanya jurnal dari Pepen Supendi. Itu Pepen Supendi. Dia menyebutkan ada gempa yang berpotensi 8,9. Bahkan berpotensi lebih besar dari tsunami Aceh, Ki ya. Nah, tsunami yang ditimbulkannya bisa sampai 34 meter tingginya. Monas berapa meter? Iya, nggak sampai 34 meter. Nggak sampai, iya. Iya. Wah, serem banget dong, Ki. Ya serem lah kalau seperti itu. Dan itu memang potensi bencana ya. Tapi potensi bencana seperti ini apakah nyata? Sangat nyata sekali. Aku mau kasih tahu kalian ya. Kalian percaya nggak? Kan kita kemarin janjiin viewers kita mau bahas peradaban yang hilang. Ini salah satunya yang bikin. Ini Megatrust ini. Ini berarti salah satunya yang Iya. membuat kepunahan itu. Bisa jadi ini Membuat peradaban baru gitu. menghancurkan peradaban sebelumnya, kemudian
memunculkan Peradaban baru. Aduh, amit-amit sih, jangan sampai sih Ki. Iya, cuman kan sekarang gini ya, Megatrust dengan potensi segitu, penduduk Jawa, penduduk Pulau Jawa ini kan padat banget. Padat. Ya. Gimana kalau tahu-tahu lari, let's say anggap besok terjadi kabur semua, anggap ya, besok terjadi kabur semua, terus mau kemana gitu loh? Persiapannya seperti Iya sih. apa? Paling yang selamat duluan yang punya helikopter Bisa langsung pergi. bisa. Terus banyak juga sekarang tuh yang udah prepare barang-barang itu di koper Ki. Mau naik jet pribadi ke Enggak, Amerika? jadi kalau once itu terjadi, ya dia bisa kabur, udah nyiapin barang-barang di koper itu. Iya ya. Tapi kalau yang di Amerika itu nggak tahu kabur dari apa, nggak tahu jadi itu. Nggak tahu, beli roti 400.000 gimana? Aduh. ya? Wih, ini ada tukang bakso lewat bentar. Oh, enggak ya? Oh, enggak. Nggak ada. Nah, balik lagi ke Megatrust nih. Megatrust ini kan apa ya? Ya mungkin yang belum tahu nih, Megatrust ini bisa menyebabkan pergerakan vertikal ya di dasar laut yang akan menimbulkan tsunami gitu loh. Betul. Dan kata Ki Atmo tadi yang di-mention di awal itu bisa menyebabkan memusnahkan satu peradaban dan menciptakan peradaban baru gitu ya. Betul seperti itu. Karena ya potensi bencananya setinggi itu. Apakah memang akan keluar segitu atau enggak? Ya namanya prediksi. Pasti kita memperingatkan yang maksimal, Ya, potensi-potensi yang seperti itu. Dan kita juga perlu tahu apakah itu khayal apa enggak? Enggak, Pak. Enggak ya? Enggak. Ini buktinya ada di salah satu daerah. Namanya adalah daerah Karangsambung yang ada di Kebumen. Oke. Kalian Jawa Tengah. Hah? Jawa Tengah. Jawa Tengah, betul. Kalian bisa melihat dasar samudra di situ. Hah? Dasar samudra. Bisa ngeliat dari situ? Bisa Maksudnya ngelihat di daerah itu? di dasar samudra itu Bisa kelihatan? di daratan. Heeh. Dasar samudranya udah dari daratan. Oh gitu? Udah jadi perbukitan. Serius beneran. Jadi kalau kita ke Karangsambung, kita bakalan nemu fosil-fosil kerang. Kemudian ada terumbu-terumbu karang Iya. atau dasar-dasar seabed, istilahnya seabed, itu istilahnya seperti itu. Batu-batuan dan lain sebagainya. Itu menandakan itu menandakan kalau nggak ada yang nggak mungkin terjadi atas kehendak Tuhan. Tuh lihat tuh di Karangsambung. Samudra yang dari bawah ini naik. Ya kan? Konsekuensinya kalau ada samudra dari bawah yang naik, konsekuensinya ada satu tempat lagi yang tenggelam dong. Betul kan? Seperti itu. Ya. Nah, kapan berubahnya? Itu sudah ada. Ya aku jawablah langsung lah. Sama yang orang-orang sering tanya, iya kalau tahu langsung aja kapan gitu kan. Kan aku nggak tahu juga ya kapan pastinya. Iya. Tanggalnya, bulannya, Betul. harinya, jamnya. Tapi kita perlu tahu ada siklus sekitar 800 tahunan, siklus bencana yang berhubungan dengan laut dan Megatrust. Iya. Dan Megatrust. Tahu dari mana aku? Ya karena aku nyimak kalau ada jurnal-jurnal geologi dan lain sebagainya, karena aku nyimak. Coba kalian simak sendiri. Kalau kalian nggak percaya, simak. Omonganku nggak percaya, konfirmasi. Kalau cuman dibilang aku ngeramal, kayaknya nggak seperti itu. Karena aku bisa ngebuktikan. Makanya ini nanti ya, kita bakal buktiin banyaknya peradaban yang hilang. Atlantis, Lemuria, Tartaria, anjay. Tapi ada memang beneran Tartarian itu, konspirasi ada. Iya. Tapi yang paling mengerikan ini Pak, Indonesia Pak, Nusantara Pak, ternyata banyak sekali peradaban yang hilang di sini. Di Nusantara nih, di Indonesia nih. Yes, seperti itu. Apa aja tuh Ki? Maksudnya jarang banget dibahas nih Ki. Ya. Peradaban yang hilang di Nusantara ini Ki. Ya yang aku pernah baca ya katanya Samudra Atlantis tuh kata dia di sini di Indonesia. Ini ya Atlantis itu ya. Atlantis, iya. Ya. Oke. Bukan Atlantis yang di Dufan itu Ki, bukan. Bukan ya? Itu beda lagi Beda. Pak. Jadi gini, aku mau kupas satu-satu ya tentang hal-hal yang kita bicarakan tadi. Atlantis, kemudian Lemuria, kemudian Tartarian. Ya. Oke, ini satu-satu. Atlantis ini katanya peradaban maju dan lain sebagainya. Kemudian mempunyai masyarakat kota-kota yang maju, terus habis itu perang kan sama bangsanya sendiri. Iya. Kena nuklir hancur. Nggak tahu, lebih hebat dari nuklir katanya. Ini kita taunya dari mana? Sumbernya Atlantis ini kita taunya dari mana? Nah, Satu-satunya sumber Atlantis itu dari Plato. Plato seorang filosof iya Yunani. filsuf Yunani kan? Yes. Mungkin
itu adalah bayangan dari idealismenya Plato. Negara itu harus seperti ini, harus seperti ini. Karena kan faktanya Plato ini kan, faktanya ya, Plato ini filsuf, bukan pelayar, Pak, bukan sailorman. Kayaknya dia nggak bakalan, kalau ke Indonesia ya, kayaknya dia nggak bakalan deh nyampe sini. Nggak bakalan nyampe sini dengan berlayar ya. Iya, iya. Atau kalaupun ada di sekitar situ, Atlantis itu, kayaknya dia, bukan cuma dia yang tahu, harusnya teman-temannya juga tahu dong. Benar sih, iya. Benar, make sense sih. Iya kan? Iya, iya, iya. Nah, kemudian bukti-bukti peradaban itu harus ada dari naskah kuno. Kalau enggak, kita nggak bisa klaim secara sepihak. Ya. Naskah kunonya Atlantis ini nggak ada. Semua pengetahuan yang kita tahu Atlantis untuk masa sekarang ini adalah kita tahu dari sumber-sumber sekunderi. Orang yang berandai-andai, menerjemahkan Plato, kemudian mengira-ngira dan lain sebagainya. Sama halnya dengan Lemurian. Lemurian ini juga nanti kepakai di orang-orang yang mengakui teori flat earth. Ya. Kalau mereka ternyata mereka ini tinggal, bangsa Lemurian ini ya, tinggal di penghujung bumi yang lain. Mereka memiliki peradaban maju dan lain sebagainya, sama perang, bahkan kemudian hancur sendiri juga seperti itu dan disembunyikan. Terus ada lagi dulu Kang Diki Bandung yang yang bilang bangsa-bangsa Lemurian segala macam. Itu kalau kalian perhatikan jurnalnya almarhum Kang Diki ya, ada beberapa kepulauan di Indonesia yang disebut bangsa Lemurian atau tapi beda lah, Sunda kuno sama Lemuriannya Kang Diki beda lah. Itu nanti disebutkan sama dia. Nama pulau-pulaunya itu mirip sama nama pulau-pulau yang hari ini. Oh ya? Ya serius, Papua disebut Papua gitu segala macam. Iya, iya. Ya, aku sih masih belum ada menemukan kalau jurnal-jurnal ilmiahnya, naskah-naskahnya atau bukti-bukti peradabannya ada ya. Tapi kan banyak juga Ki, yang kayak dibawa penyelam lah mungkin di dasar laut itu nemu kayak ada kerajaan, terus kayak dulu tuh pernah ada peradaban di dasar laut ini yang ternyata udah tenggelam gitu loh Ki. Betul. Itu kan salah satu bukti gitu loh, bukti kalau dulunya tuh pernah ada kehidupan di dasar laut gitu loh Ki. Betul sekali. Itu ada terjadi di tembok laut Papua itu kan. Ada kerajaan di bawah itu kan. Iya. Bukan kerajaan, tapi ada bangunan-bangunan di bawah. Iya, ada bangunan-bangunan tuh bentuknya mirip perkotaan gitu lah. Betul. Dan itu jelas dibangun oleh manusia. Yang jadi masalah adalah emangnya namanya Atlantis, Lemuria? Bukan sih. Ya kan karena masih belum tahu kita namanya apa. Iya. Tapi yang paling jelas di antara peradaban-peradaban yang hilang itu, yang masih ada hingga sekarang itu Tartarian, Pak. Tartarian? Masih. Negaranya ada. Tartarian itu dibilang mereka melindungi diri dari bangsa lain, ngebangun tembok Cina. Oh, I see. Dia kayak apa ya? Menghilang dari menjauh dari kehidupan dunia ini ya. Kayak inilah kayak Wakanda itu ya Ki, ngumpet ya Ki ya. Ngumpet. Tapi kan gitu mereka ya. pakai firmamen, Pak. Iya, Wakanda, Pak. Jadi kayak gitu, Tartarian itu sebetulnya masih ada, tapi memang ibaratnya menghilang lah, ngumpet lah dari kehidupan sekarang, peradaban sekarang ini gitu. Katanya konspirasinya seperti itu. Katanya ya. Faktanya negara Tartaria itu ada, Pak, di Rusia, Pak. Rusia. Serius beneran. Kalau kalian nggak percaya, cek negara Tartaria itu ada nggak di Rusia? Dagestan, terus kemudian Kazakhstan, kemudian Tartarian itu masih ada. Kalau Kazakhstan masih ada, iya. Masih ada. Kita coba cek ya. Kalian juga cek ya. Sekarang aja ngeceknya. Iya. Nih, tak kasih lihat nih. Tartarian. Loh, apaan tuh? Apa? Nah, nih Tartarian, nih masukin nanti ya. Tartarian atau Tartari adalah nama historis untuk Asia Tengah dan Siberia. Tuh kan? Siberia. Nah, jadi nama wilayah. Tartarian ini nama wilayah. Memang wilayahnya ada di situ. Jadi mereka di teori konspirasi mereka disebutkan mereka lah yang ngebangun tembok Cina. Karena tembok Cina akhirnya menghadapnya keluar, ya kan, seperti itu. Iya. Nah, ini ada masih Tartarian. Jadi nggak semuanya ini sih, nggak semuanya konspirasi seperti itu. Iya. Seperti itu. Berarti memang nggak selalu semuanya itu tentang teori konspirasi ya Ki. Bahkan masih ada yang tersisa juga ya Ki.
sangat Sangat, sekali. Makanya aku bilang kalau namanya peradaban, ini berarti peradaban mereka sudah harus beradab, mereka udah harus punya teknologi, mereka juga harus punya bukti-bukti peninggalan sejarah. Karena peradaban kita udah ngomongnya peradaban yang hilang seperti itu. Tapi ngomongin masih bahas tentang peradaban yang hilang Ki ya. Ya. Kalau menurut dari sudut pandang supranatural, ini peradaban yang hilang ini seperti apa sih Ki? Apa sebenarnya masih ada tapi nggak kelihatan, nggak kasat mata, atau ya memang benar-benar udah hilang belas nggak ada sama sekali? Emang kayaknya gini loh, kalau peradaban yang hilang secara supranatural, itu adanya di Indonesia nih. Di Indonesia lagi Ki? Ya, karena aku taunya yang ada di sini kan. Nanti aku bisa bahas peradaban-peradaban hilang yang ada di tempat lain yang masih juga ada buktinya. Cuma Cuma nggak usah jauh-jauh ya, di Indonesia sebenarnya banyak ya yang bisa, maksudnya banyak yang bisa kita bahas tentang peradaban yang hilang ini Ki ya. betul, banyak sekali. Contoh lah, yang paling relate sama apa namanya kehidupan sekarang, yang paling relate aja. Yang paling relate itu ada nama kerajaan besar yang disebut namanya Pajajaran. Ya. Mana buktinya? Nggak ada toh. Bukti-bukti peninggalan apa namanya candinya kah atau bangunannya kah atau segala macamnya kah, paling yang berkembang sekarang cuman beberapa sarkofagus, bukan sarkofagus juga, beberapa apa ya namanya bukti-bukti fragmen-fragmen kecil, kemudian catatan-catatan kecil yang nanti akan dirangkai bersama-sama seperti itu satu peradaban Pajajaran. Kemudian kita mau lebih tua lagi, kita kan pernah ngebahas peradaban tua yang ada di piramid ya. Ya. Piramid ya. Oh, ya. Percaya nggak? Kalau ada beberapa, bahkan banyak situs, Situs-situs ya, bener. ya Iya. situs di Indonesia, usianya jauh lebih tua daripada piramid. Piramid, ya. Piramid 6.000, let's say 4.000 lah. Carbon dating yang ada di situs-situs itu 13.000 sampai 35.000, Pak. Wah, jauh lebih tua dong usianya Ki ya. Jauh lebih tua. Berarti itu yang salah satu yang tertua tuh yang di mana Ki? Yang kita pernah ke sana tuh? Orang taunya Gunung Padang. Ya, Gunung Padang. Gunung Padang. Itu kan masih ada tuh situs-situsnya. Ada Gunung Padang ya. Iya, Gunung Padang. Oh, Nah, itu katanya itu salah satu yang lebih tua dari piramid Ki. lebih tua dari piramid. Itu aku confirm kalau itu di carbon datingnya. Itu memang lebih tua dari piramid. Kalian tahu nggak yang ngebangun Gunung Padang siapa? Hilang kan orangnya, udah sekarang nggak ada kan peradabannya. Nggak ada sih. Adanya habis itu diganti sama candi toh. Iya, benar. Ya kan? Yang ngebangun megalitikum siapa? Tahu nggak kalian? Hilang kan sekarang peradabannya yang ada di sini. Iya, benar. Padahal Pak, fun fact ya, fakta ya. Katanya Gunung Padang adalah situs megalitikum terbesar di Indonesia, mungkin di dunia. Aku lo tahu satu situs yang memang apa namanya, mungkin Gunung Padang, mungkin nggak ada 1/8-nya Pak. Nggak ada 1/8 ya? Yes. Jadi ini 8 kali lipat lebih gede, lebih luas daripada Gunung Padang. Satu gunung, Pak. Nanti aku kasih insert di sini. Gambar-gambarnya ya? Iya, aku pernah ke sana sudah. Pernah ya? Pernah ke sana. Nah, dan aku menemukan peradaban yang nggak kebayang sama manusia, Pak. Aduh, apalagi nih ya, peradaban yang nggak kebayang sama manusia nih ya. Apa itu Ki? Jadi gini, sifatnya orang-orang zaman sekarang itu kan materialistik, semuanya dinilai dengan hal-hal material. Nih, kalau ada air harus seperti ini, kemudian dibotolin seperti ini. Nah, kita tertanamkan di kita bahwa air harus ditaruh di wadah, di botol, kemudian di kendi atau lain sebagainya. Padahal sebenarnya untuk memanfaatkan air di peradaban-peradaban yang hilang itu caranya belum tentu seperti itu, Pak. Caranya contoh, gimana ternyata kalau peradaban-peradaban yang hilang itu bahkan nggak butuh botol, nggak butuh tempat air atau segala macam. Karena apa? Karena airnya melimpah, mau minum tinggal minum, bersih segala macam. Masuk akal toh? Benar, make sense. Iya, seperti itu. Kemudian ada lagi beberapa batu-batuan megalitikum yang disusun, yang kemudian nanti akan aku juga bakalan insert ini videonya. Aku liputan sama Trans7. Itu ada beberapa batu yang mengeluarkan nada-nada tertentu. Nada-nada tertentu? Betul. Menimbulkan nada yang harmoni gitu? Betul. Sinkroni. Konstan gitu Ki? Betul. Itu ada beberapa rahasianya sih memang. Berarti kan teknologinya belum tentu teknologi mekanik. Betul Kalau sih. Zaman dari sekarang alam aja ya Ki ya? Betul. Zaman sekarang pergerakan semuanya dihitung sama mekanik. Ada apa namanya? Rotor, kipas. Terus habis itu ada sensor dari apa namanya? Kamera dan electricity. Tapi gimana kalau ternyata teknologi orang-orang yang sudah hilang itu
ternyata nggak memakai prinsip itu sama sekali. Make sense. Kita Make bisa sense sih. pakai contoh. Ya. Bikin kendaraan nih ya, bikin kendaraan. Kita nggak perlu pakai motor. Gimana caranya? Kapal juga nggak perlu lah. Pakai apa dong jadinya? Magnet. Bumi kan punya Iya, magnet nih. ada daya magnetnya. Punya daya magnet bumi. Lah nanti kita bikin antara magnet satu dan magnet yang lain, kan kita bisa levitasi Pak akhirnya Pak, saling Benar, tolak menolak kan. benar. Nah ini prinsip magnetik, kemudian dimiring-miringin ya udah bisa jalan. Iya sih, make Out sense of sih. the box akhirnya. Iya. Benar. Ya mungkin zaman dulu itu udah termasuk teknologi modern ya Ki ya. Betul. Mungkin gitu. Zaman dulu tuh udah paling keren banget, modern banget lah gitu ya Ki ya. Betul seperti itu. Karena memang apa namanya kalau aku bilang setiap masa ada orangnya dan setiap orang ada masanya. Betul. Kan seperti itu. Betul. Bahasanya juga kadang-kadang kita nggak bisa mengerti lagi bahasa-bahasa yang sudah hilang. Karena apa? Ya mungkin salah satunya hilangnya tiba-tiba Pak. Entah itu karena serangan bangsa asing atau karena Megatrust. Waduh, balik lagi ke Megatrust. Balik lagi ke Megatrust. Sama kayak si itu Pompei, kejadian Pompei juga langsung hilang kan Ki? Pompei. Iya. Ketemu kan buktinya ada kan? Ada, dan masih ada apa ya, patung-patung, bukan patung sih itu. Iya, orang kering itu. Orang kering yang udah kebakar itu masih ada beberapa foto-fotonya di sana. Aku mau baca ya, itu masih Iya. ada loh. Lah iya Dan makanya. peninggalan-peninggalannya itu. Dulu kan banyak ya yang orang yang cerita. Dulu di sini kayaknya ada kota deh. Mana kok hilang? Iya, segala iya, macam, iya. ya kan? Itu kan disebut apa ya, kota yang hilang ya, Pompei itu ya. Pompei. Di Indonesia juga ada Legetang. Legetang. Itu satu desa hilang semalam, Pak. Semalam doang hilang ya? Semalam tiba-tiba hilang. Oh, hilangnya dalam semalam? Iya. Tiba-tiba habis aja udah. Ya gitu. Jadi tapi ini nggak semuanya gara-gara kejadian-kejadian seperti Nggak itu ya. semuanya gara-gara bencana alam ya Ki ya? Betul. Yang paling bahaya itu apa ya? Yang paling bahaya itu bangsa lain sih Pak sebenarnya Pak. Bangsa lain tuh bangsa apa Ki? Bangsa jin. Iya sih. Enggak gitu. Kita perlu tahu ada sebuah bangsa yang punya penanggalan kuno cukup hebat. Maya. Suku Maya. Suku Maya. Ya. Suku Maya, Inka yang ada di Amerika ini. Itu kan benar-benar canggih ya. Canggih banget sih. Bahkan ramalan-ramalannya suku Maya itu sampai banyak yang benar-benar terjadi ya Ki. Benar. Benar-benar kejadian gitu. Betul. Karena mereka tahu pola dan mereka tahu astronomi dan mereka tahu alam. Tapi musnah, Pak. Iya, musnah juga ya. Siapa yang musnahin? Spanyol anjir. Spanyol yang invasi ke situ, cari El Dorado atau kota emas. Iya, Eldorado. Ada Ya. filmnya juga kan? Ada filmnya. Mereka ngeinvasi bangsa-bangsa Inka, Maya, itu nanti keluar lah. Apa namanya? Kayak Teotihuacan, terus kemudian ya Black Panther dan lain sebagainya itu. Itu kan sebenarnya pahlawan-pahlawannya mereka. Pahlawan-pahlawannya suku Maya itu. Nah, ketularan penyakit aja kelar mereka. Iya, benar. Iya kan? Benar. Ketularan penyakit aja kelar. Terus habis itu cara berpikir mereka kan orang lain bukan musuh. Tapi kalau invader atau orang yang mau nyari Invasi, sesuatu, invasi, ini kan pasti seperti itu. Pikirannya, wah bahaya ngapain tuh, nggak pakai baju bawa panah, tembak, dar gitu kan. Benar. Ada satu lagi yang benar-benar udah musnah sih kayaknya sekarang. Musnah benar-benar musnah. Benar-benar musnah. Iya, di era modern musnahnya. Apa Indian, Suku Indian. suku Indian Amerika. Mana penduduk asli natif Amerikan itu ya Indian, bukan orang Iya. Eropa yang migrasi ke Amerika. Tapi kan hilang sekarang. Iya. Iya kan? Benar-benar nggak tersisa ya Ki. Hilang peradabannya. Ya ada Tapi satu mungkin dua. keturunan masih ada lah ya. Ya tapi kan nggak bisa kita bilang mereka nggak bisa mendirikan peradaban Indian lagi loh. Iya sih. Udah hilang loh. Iya, benar-benar juga ya Ki. Iya kan? Jangan salah. Di sini juga banyak orang-orang yang sekarang sudah lupa sama peradaban aslinya. Lah, apalagi nanti ya peradaban-peradaban yang hilang seperti itu di Indonesia juga sama. Banyak lah dari kita yang sudah lupa sama peradaban aslinya. Padahal peradaban asli kita itu sebenarnya canggih, Pak. Canggih di konteksnya ya, bukan canggih yang terus keluar angkasa gitu. Gitulah kira-kira. Tapi kalau kita ngomongin apa ya, bencana alam ya, dalam hal ini kita bahas Megatrust lagi. Itu kira-kira pasti kita harus bisa memitigasi lah atau mengantisipasi lah. Itu kira-kira mitigasi yang paling simpelnya itu kita harus ngapain sih sebenarnya Ki, untuk mengantisipasi si Megatrust ini pas datang gitu. Ya,
Kalau mengantisipasi, kurasa yang bisa itu orang-orang yang punya duit ya. Pindah kan nggak murah, Pak. Iya sih. Iya kan? Iya. Pindah nggak murah. Bikin rumah di pulau lain, di tempat lain, tiket aja belum tentu kebeli, apalagi bata di sana, semen Iya, di sana. benar. Salahnya siapa coba? Salahnya yang nggak bisa mengelola duit ini merata ke semua masyarakat, Pak. Ya sebenarnya gitu sih. Iya sih. Iya. Jadi- Terus apa yang bisa dilakukan? Apa Nah. namanya? Kalau kita menghadapi Megatrust. Jadi gini ya, aku perlu ingetin kalian buat yang banyak komentar tentang, ya kan kita punya Tuhan. Terus habis itu ya kan Tuhan nggak bakalan apa namanya gini gitulah ya. Gini loh Pak, prinsipnya adalah kok kalian sepede itu Tuhan nggak ngazab kalian. Kok kalian pede banget Tuhan nggak ngazab kalian. Udah banyak amal apa kalian pede banget kan? Waduh. Iya kan? Iya sih. Oh, Ya, ya dari kita masing-masing cuma bisa mempersiapkan diri dan apa ya banyak-banyak beramal ya Ki ya. Ya udah siapin mati aja. Siapin agama kita lah, kuatin Betul. Orang hidup. amal, pahala dan lain-lain kita lah Ki ya. Orang hidup itu cuma bersiap buat mati, Pak. Mau ngapain lagi? Coba. Bener sih. Iya. Apalagi udah jelas-jelas mau ada bencana. Seenggaknya kan kita udah tahu nih gitu loh, udah bersiap lah, berserah lah ya Ki ya. Ya betul. Aku perlu sampaikan hadisnya Rasulullah. Carilah rezeki seperti engkau hidup selamanya. Carilah akhirat seperti kau besok mati. Seperti itu. Betul, setuju. Itu aja udah santai jadinya. Nggak apa-apa kok Megatrust juga bodo amat. Nggak apa ya Ki ya. Nggak apa-apa. Tapi konklusinya, kesimpulannya berarti lebih berbahaya mana? Manusia atau alam Ki? Ini pertanyaannya agak sedikit sedikit ambigu juga gitu. Iya. Gini aja. Kalau kalian kena Megatrust, amit-amit ya, amit-amit, Jangan sampai ya. Iya. Kalau bisa ya si Pak atau Bu Megatrust ini ya mudah-mudahan nggak jadi datang lah ya. nggak jadi datang. Ya, kalau kalian Megatrust, kalian kelar ya. Tapi kalau ternyata ada bangsa, aku nggak usah bilang bangsa lain lah. Kalau ada kelompok yang kemudian mengangkangi kita ini, sampai kita distribusi duitnya susah ini loh. Ada orang yang bisa sehari bisa dapat 10 juta, 100 juta, 1 M. Kita cari duit 10.000 sehari aja kadang-kadang susah, Pak. Betul. Seperti kita dimatikan pelan-pelan, itu lebih tersiksa daripada kita mati sekalian. Gitu sih. Dalam banget sih. Ini konklusi dari Ki Atma ini penuh dalam dan penuh makna nih. Kalian bisa memaknainya sendiri lah ya pernyataan dari Ki Atma nih ya. Seperti itulah kira-kira. Pembahasan episode kali ini cukup berat ya, karena kita juga nggak ada yang bisa memprediksi bencana ya Ki ya. Betul. Yang bisa kita lakukan hanya bersiap, berserah dan melakukan perbuatan baik lah ya. Betul. Sesuai agama kita masing-masing, berbuat baik lah, mempersiapkan diri, berserah. Berserah aja udah. Oke, kalau gitu sekian episode KDL pada malam hari ini. Agak lemes karena ya kita bahasnya Megatrust. Iya. Ini kalau digimikin goyang-goyang gini enggak. Jangan sampai ya, mudah-mudahan nggak jadi datang ya. Iya. Nanti aja dulu. Ya. Oke, kalau gitu sekian episode KDL pada malam hari ini. Jangan lupa kalian terus subscribe, share, like dan juga tonton semua tayangan KDL di YouTube channel KDL. Oke. Sampai ketemu lagi. Sampai ketemu di episode berikutnya. Bye bye.